Koki legendaris. Episode 8. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Aku akan makan 2 lagi, kata Yuan Ming dengan tenang sambil menatap mata loli kecil yang bersemangat. Oh, wajah Mu Xiaoyun dipenuhi kata-kata, aku juga mau makan. Melihat Yuan Ming tidak menunjukkan reaksi apapun, ia hanya bisa menjawab dengan suara rendah. Sebenarnya, Mu Xiaoyun tidak ingin memanfaatkannya. Hanya saja para tamu yang baru datang tampak sangat senang dan puas saat makan. Apalagi, aroma pangsit yang terus tercium membuat Mu Xiaoyun menelan ludah lebih dari setengah kilogram di pagi hari. Kalau dia tidak khawatir tidak punya banyak uang di sakunya, Mu Xiaoyun benar-benar ingin membeli sebagian makanannya sendiri untuk melihat seperti apa rasanya yang membuat para pelanggan ini menunggu dengan rela. Datanglah pukul 11 atau 20 siang, dan jangan lupa makan siang, perintah Yuan Ming pelan. Baiklah, terima kasih sudah diingatkan, bos. Mu Xiaoyun menatap kapal uap bambu hijau zamrud itu dengan enggan sebelum berbalik dan pergi. Rasanya repot sekali. Aku penasaran apakah loli kecil ini bisa bertahan, gumam Yuan Ming dalam hati sambil memperhatikan Mu Xiaoyun pergi. Lupakan saja, kita kerjakan dulu. Yuan Ming menutup pintu dengan keras, tidak ingin memikirkan hal-hal menyebalkan ini. Sambil naik ke atas untuk beristirahat, dia membuka kemajuan tugasnya untuk memeriksa. Tugas tahap 2 mengembangkan lebih dari 100 pengunjung tetap. Hadiah tugas 1 kali undian untuk fragmen masakan. Cukup cepat. Aku sudah tahu masakannya seperti apa. Yuan Ming menyentuh dahinya dan menebak dengan rasa ingin tahu. Yuan Ming, yang telah menguleni adonan sepanjang pagi, mandi lagi dan berbaring di tempat tidur untuk tidur siang. Hari masih pagi, baru pukul 9. Namun penduduk di sekitar sudah bangun karena renovasi besar-besaran tiba-tiba dimulai di area yang hanya berjarak 2 toko dari Yuan Ming, dan segala macam suara bising bisa terdengar. Awalnya semua orang mengira itu hanya layanan bangun tidur yang aneh. Tetapi ketika mereka membuka jendela, mereka mendapati 3 toko di bawah sedang direnovasi bersamaan, dan suaranya sangat mengganggu. Namun, kali ini, seberisik apapun renovasi itu, mereka harus menahannya. Namun, beberapa orang masih mengungkapkan kekesalan mereka, dengan mengatakan, jalanan kumuh ini sama sekali tidak cocok dengan gedung perkantoran di sana. Mungkin akan segera dirobohkan. Apa gunanya merenovasinya? Benar. Aku tidak tahu kenapa tidak ada yang membeli barang ini. Hanya ada sedikit orang. Sebuah suara bergema dari jendela. Kudengar tanah ini tidak murah. Siapa tahu, kita bisa pertahankan saja komunitas selama ini. Orang yang tadi marah juga bingung. Ayo kita hancurkan semuanya segera. Mungkin kita bisa menghasilkan uang. Suara yang baru saja bergema itu dipenuhi dengan antisipasi. Benar sekali. Pernyataan ini membangkitkan persetujuan semua orang. Loli kecil Mu Xiaoyun, yang sedang dalam perjalanan pulang, masih terbayang aroma pangsit sup di kepalanya. Ia agak linglung dan membeli pangsit sarapan lagi dalam keadaan linglung. Ia membeli banyak sekaligus, lebih dari cukup untuk keluarga beranggotakan 4 orang, dan menghabiskan total lebih dari 30 yuan. Mengapa aku harus membeli begitu banyak? Mu Xiaoyun tidak bereaksi sampai tangannya terasa lelah dan dia menunduk. Melihat roti di tangannya tanpa berkata apa-apa, Mu Xiaoyun mengeluh dalam hati untuk beberapa saat, ini semua salah bos. Bos bilang semua menu makan siang tersedia. Aku penasaran, apa rasanya akan selezat pangsit sup? Memikirkan hal itu, Mu Xiaoyun menelan ludahnya tanpa sadar. Merasa sangat lapar, Mu Xiaoyun memikirkan pangsit sup yang baru saja dimakannya dan memakan 3 roti daging besar sekaligus. Mengingat selera makan Mu Xiaoyun, rasanya sungguh tak terbayangkan. Biasanya, ia akan beruntung jika bisa menghabiskan 1 bakpao daging berminyak ini. Tapi sekarang ia malah menghabiskan 3. Tampaknya Yuan Ming memang telah melakukan banyak hal yang merugikan orang lain. Setelah beberapa saat, Mu Xiaoyun kembali ke rumah dan mulai menceritakan kepada saudaranya tentang apa yang terjadi di pagi hari. Tetapi reaksi Mu Xiaoyun agak datar. Aku sudah tahu sejak lama. Makanan yang dijual di toko itu mahal dan sangat lezat. Mu Xiaoyun sedang membalut salah satu kakinya. Dan itu benar-benar terlihat seperti kaki yang patah. Wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi bahwa ia sudah tahu sejak lama. Kakak, kamu sudah tahu sejak lama. Kenapa tidak memberitahuku? Aku hampir mempermalukan diriku sendiri. Mu Xiaoyun menarik lengan baju Mu Xiaoyun dengan kesal. Apa? Apa kau pikir dia pembohong? Tanya Mu Xiaoyun geli sambil menatap adiknya. Ya, barang-barang di sana sangat mahal, dan tidak banyak yang bisa dimakan di jalan itu. Mu Xiaoyun masih sangat bersemangat di depan keluarganya. Jangan khawatir, kami akan membelinya dan mencobanya saat kamu sudah gajian. Mu Xiaoyun punya rencana yang bagus. Barang-barang di toko sangat mahal, Mu Xiaoyun sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan gaji Yuan Ming tidak buruk. Jadi jika dia mendapat uang, dia masih bisa makan beberapa kali. Dan tentu saja dia juga bisa berselancar di internet. Jadi ini tujuanmu, kakak?
MU Xiaoyun merasa adiknya benar-benar bertingkah bodoh setiap hari. Ya, MU Jaeyun berkata terus terang tanpa malu-malu. Kak, aku bisa bilang kalau bos tidak mengizinkan pesan antar, meskipun kamu membawa bekal makan siang sendiri. MU Xiaoyun menatap kaki MU Jaeyun yang terluka dan berkata tanpa ampun. MU Jaeyun terdiam. MU Jaeyun segera pulih, memutar matanya, dan berkata, kamu bekerja di sana, pasti ada diskon atau semacamnya. Kalau sudah waktunya, tanyakan apakah kamu bisa berkemas. Kak, bos bilang hari ini dia tidak menyediakan makanan. MU Xiaoyun merasa sangat tidak berdaya menghadapi kakaknya. Lagi pula, pekerjaannya mudah dan gajinya tinggi, apalagi yang bisa saya minta? Setelah mengatakan ini, MU Xiaoyun meninggalkan kamar kakaknya, bersiap untuk makan sesuatu dan beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja di restoran. Waktu berlalu dengan cepat. MU Xiaoyun adalah seorang gadis yang memiliki kepekaan waktu yang kuat. Ketika ia tiba di toko Yuan Ming, waktu masih 10 menit sebelum pukul 11, dan Yuan Ming baru saja membuka pintu. Ayo bersiap-siap, panggil Yuan Ming dan mulai menyibukkan diri di dapur. Meskipun sistem akan mempersiapkan segalanya, beberapa pekerjaan penting masih perlu dilakukan oleh Yuan Ming sendiri. Bos, apa yang bisa saya lakukan? Setelah MU Xiaoyun masuk, ia melihat Yuan Ming sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak berniat meminta bantuannya. Jadi ia langsung bertanya dengan patuh. Akan ada banyak orang di sini siang ini. Saya akan meletakkan semua hidangan yang sudah disiapkan di sini dan Anda bisa mengambilnya dan menyajikannya kepada para tamu. Yuan Ming mendongak dan menunjuk ke arah sekat yang biasa ia gunakan untuk masuk dan keluar. Partisi ini dulunya merupakan pilihan utama banyak pengunjung sebelum sistem mengeluarkan aturan yang melarang orang makan sambil berdiri. Sekarang, tentu saja, partisi ini kosong. Oke, bos, jangan khawatir, aku akan bekerja keras. MU Xiaoyun mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada tegas. Ya. Yuan Ming mengangguk, tetap serius sepanjang waktu. Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang? MU Xiaoyun bertanya ketika melihat Yuan Ming mengabaikannya lagi. Berdiri dan tunggu, jawab Yuan Ming tegas. Oh, suara MU Xiaoyun yang kecil dan lembut dipenuhi dengan ketaatan sekaligus keluhan. Dan dia benar-benar berdiri di sana tanpa bergerak. Yuan Ming terus sibuk di dapur. Di dalam toko kecil yang tenang itu, selain suara-suara Yuan Ming di dapur, satu-satunya suara yang terdengar adalah napas loli MU Xiaoyun dan detak jam. Siang pun segera tiba dan orang-orang mulai bermunculan di toko. Kali ini, MU Xiaoyun berinisiatif bertanya, apa yang ingin kamu makan hari ini? Lolita dengan suara manis dan lembut selalu populer, tetapi yang datang adalah Wu You, seorang programmer yang pikirannya penuh dengan kode kecuali pacarnya. Ia terkejut dengan sambutan yang begitu hangat. Biasanya, Yuan Ming akan menunggu dia sadar kembali dan pada dasarnya mengabaikannya. Nasi goreng telur. Wu You tertegun sejenak sebelum menjawab tanpa sadar. Baiklah, tunggu sebentar, bos. Saya akan memesan nasi goreng. MU Xiaoyun memesan hidangan dengan lancar dan anggun, tetapi rona merah di wajahnya masih terlihat jelas. MU Xiaoyun menirukan tata cara makan di restoran. Melihat Yuan Ming diam saja, ia menghela napas lega dan tersenyum manis. Ya. Yuan Ming mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Selamat datang, apa yang ingin Anda makan? MU Xiaoyun bukanlah seorang profesional, dan akan sedikit gugup saat menerima tamu, jadi kata-kata pembuka yang ia gunakan pada dasarnya berubah setiap saat, dan tentu saja ia sangat berdedikasi. Hei, Bos Yuan, kapan kau merekrut Lolita kecil? Dia cukup enak dipandang. Ling Hong mengamatinya dari atas ke bawah sebelum kembali ke tempat duduknya. Hari ini, Yuan Ming meletakkan nasi goreng telur yang dipesan Wu Zhou dan berkata dengan sederhana dan jelas. Sepertinya Bos Yuan juga orang yang tahu cara hidup. Aku masih ingin makanan lain selain nasi goreng. Ling Hong kaya dan bisa makan banyak, jadi Yuan Ming cukup sabar menghadapinya. Kamu mau telur teh? Tanya Yuan Ming. Aku belum tanya. Apa telur tehmu benar-benar telur? Ling Hong sudah memesan semua hidangan di menu, kecuali telur teh. Pria kaya yang berkelas pun tak akan repot-repot menyantap produk diskon itu. Ya, sebutir telur. Yuan Ming mengangguk. MU Xiaoyun dan Wu You menonton pertunjukan itu dengan patuh dari samping. Tapi aku tidak pernah makan makanan yang sedang diskon, kata Ling Hong dengan malu. Ling Hong adalah orang yang keras kepala, tetapi ia juga punya prinsip, dan tidak makan makanan diskon adalah salah satunya. Kamu bisa membayar harga aslinya, kata Yuan Ming, dia sama sekali tidak keberatan. Berapa harga aslinya? Ling Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu You dan MU Xiaoyun di sisi lain juga memasang telinga mereka dengan rasa ingin tahu, siap mendengarkan. Lagi pula, 888 per buah adalah harga spesial. Jadi berapa harga aslinya? 1.888 masing-masing, harga asli. Mau satu? Yuan Ming mengungkapkan rasa penasarannya. Sekarang sistem menandai harga khusus,
Jadi sistem memberi saya 20% saham 888, dan sisa 1.000 yuan menjadi milik saya sepenuhnya. Sungguh menyenangkan memiliki tambahan 1.000 yuan. Tidak perlu, kita bicarakan nanti kalau sudah dapat harga aslinya. Ling Hong menolak dengan tegas. Meskipun 1.000 yuan tidak banyak, Ling Hong bilang dia tidak bodoh. Aku tidak keberatan. Yuan Ming mengerutkan kening, lalu cepat-cepat bersikap seolah-olah dia tidak keberatan. Maaf, aku keberatan, kata Ling Hong sambil menggertakkan giginya. Oh, Yuan Ming berhenti bicara dan kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan. Seiring orang-orang datang dan pergi, loli kecil Mu Xiaoyun perlahan-lahan mulai terbiasa dengan pekerjaan pelayan. Karena kursi yang tersedia terbatas, ia praktis tidak pernah membuat kesalahan. Meskipun sesekali ia membuat kesalahan, para pengunjung sangat pengertian. Peran terbesar Mu Xiaoyun mungkin adalah menerima pesanan. Yuan Ming tidak perlu keluar untuk menanyakan pesanan, cukup menyiapkan dan menyajikannya. Soal penyajian makanan, banyak pelanggan yang sudah tidak sabar dan memilih untuk mengambil sendiri makanannya. Mungkin karena mereka tidak terbiasa dengan gadis di bawah umur yang menyajikan makanan. Namun keuntungan memiliki loli adalah ia memiliki suara yang merdu dan dapat mengucapkan nama-nama hidangan dengan cara yang menyenangkan, yang membuat segalanya jauh lebih mudah bagi Yuan Ming. Mu Xiaoyun banyak membantu di siang hari yang sibuk, dan bahkan di malam hari setelah terbiasa dengan situasi tersebut, ia juga sangat efisien dan pekerja keras. Yuan Ming dengan senang hati membayarnya 100 yuan sehari. Terima kasih, Bos, kata Mu Xiaoyun gembira sambil menerima gajinya. Sama-sama, Anda bekerja sangat keras. Yuan Ming yakin pujian yang tepat waktu akan membantu meningkatkan antusiasme karyawan. Baiklah, Bos, aku pergi dulu. Mu Xiaoyun mengangguk dan berpamitan. Ya. Yuan Ming memperhatikan loli kecil itu keluar, lalu menutup pintu, menarik napas, dan duduk di kursinya untuk beristirahat. Ding-ling-ling, ding-ling-ling nada dering telepon seluler kuno Yuan Ming bergema di toko yang sepi. Halo. Yuan Ming melihat dan ternyata San Ming yang menelepon, lalu mengangkat telepon. Pi, kamu tidak menghubungiku kalau aku tidak datang? San Ming mengeluh di telepon selama hampir 30 detik. Yuan Ming bertanya langsung, ada apa? Lagi pula, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Ulang tahunku besok. Apa kau lupa? Tanya San Ming tak percaya. Yah, aku tidak ingat. Kamu bukan pacarku? Jawab Yuan Ming biasa saja. Kamu tidak punya pacar, jadi apa salahnya mengingat ulang tahun kakakmu? San Ming mendesak. Kamu laki-laki, dan aku terlalu malas untuk mengingatnya. Jadi, kenapa kamu merayakan ulang tahunmu? Implikasi Yuan Ming sangat jelas ulang tahun apa yang dirayakan anak laki-laki. Ngomong-ngomong, aku akan mentraktirmu makan malam besok malam. Kamu mau ikut? San Ming tahu Yuan Ming pasti sangat lelah setelah seharian mengurus toko. Jadi dia tidak repot-repot bicara lagi dan langsung menyatakan tujuannya. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu karena dia tidak bisa berdebat dengan Yuan Ming atau karena alasan lain. Baiklah, ikutlah. Yuan Ming langsung setuju. San Ming memegang telepon, merasa lebih bahagia. Ia tersenyum dan berkata kepada Yuan You di ujung telepon, kalau begitu, kamu harus mengabulkan permintaan ulang tahunku. Asalkan tidak terlalu mahal, tidak apa-apa. Yuan Ming masih sangat setia kepada saudara-saudaranya, asalkan tidak terlalu mahal. Itu tidak mahal, tidak akan menghabiskan uangmu, itu saja. San Ming tentu tahu temperamen Yuan Ming, dan mulai mengungkapkan keinginannya secara langsung tanpa meminta uang. Tidak mahal, tidak perlu mengeluarkan uang. San Ming tentu saja tahu sifat Yuan Ming, dan mulai mengungkapkan keinginannya secara langsung tanpa meminta uang. Ceritakan padaku. Yuan Ming mengubah posisinya sambil memegang telepon. Yuan Ming, kita sudah saling kenal selama beberapa tahun. Aku sudah cukup baik padamu, Kak, tapi kau. San Ming melembutkan nadanya dan berbicara tentang masa lalu. Mari kita bicara bisnis. Yuan Ming menyela San Ming sebelum dia sempat menyelesaikan desahannya. Pidato panjang dan emosional yang disiapkan San Ming dicekik oleh Yuan Ming. Seperti duri di tenggorokannya yang tidak dapat ia rasakan lega sampai ia meludahkannya. Tidak bisakah kau biarkan aku menyelesaikannya? Kata San Ming dengan nada buruk. Oh, kalau begitu silakan. Yuan Ming merasa pria itu selalu perhatian dan langsung setuju. Haha adalah satu-satunya jawaban San Ming saat itu. Bisakah kita mulai bisnis sekarang? Tanya Yuan Ming penuh pertimbangan. Besok ulang tahunku, jadi kamu tidak perlu menyiapkan hadiah untukku. San Ming mengambil telepon, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang. Aku tidak berencana memberi hadiah apapun. Kenapa pria dewasa mau menerima hadiah? Yuan Ming tidak mempercayai niat baik San Ming dan langsung mengungkapkan pikirannya. Kakak, apa kau akan membuatku marah besar lalu datang ke pemakaman besok? Tanya San Ming dengan nada dingin. Tidak, aku hanya bercanda. Yuan Ming segera mengubah ucapannya. Buatkan aku semangkuk mie kuah bening besok sebagai mie umur panjang. San Ming merasa sangat sulit untuk membuat permintaan ini.
Yuan Ming berpikir sejenak dan menjawab, hanya itu yang kau minta? Baiklah, kalau kau mau melakukan hal lain, aku akan sangat senang. Nada bicara San Ming kini terdengar malas. Ia mengenal Yuan Ming dengan sangat baik dan takut akan masalah. Siapkan bahan-bahannya, aku akan membuatkan nasi goreng untukmu, kata Yuan Ming setelah berpikir sejenak. Bagus sekali, terima kasih. Nada bicara San Ming jelas terkejut. Sama-sama. Yuan Ming adalah pria yang berintegritas dan tidak akan menutup telepon dari seseorang, bahkan jika itu panggilan penjualan. Kalau begitu, kita bertemu di rumahku jam 5 besok malam. San Ming menyatakan waktu dan tempatnya. Oke. Yuan Ming menghitung waktunya dan merasa tidak ada masalah, jadi dia langsung setuju. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Datanglah lebih awal dan jangan terlambat. San Ming menutup telepon setelah mengatakan itu. Ya. Tanpa menunggu Yuan Ming menjawab, pihak lain menutup telepon. Setelah menutup telepon, Yuan Ming berpikir sejenak, lalu naik ke atas untuk mencuci muka, menyetel alarm pukul 6.30 di ponselnya, lalu pergi tidur. Dering, 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 dering. Bunyi alarm membangunkan Yuan Ming dari tidurnya. Ia mengulurkan tangan untuk mematikan alarm, memejamkan mata, berjalan ke kamar mandi dengan cekatan, dan mulai membersihkan diri. Yuan Ming bangun di kamar mandi setiap pagi, dan kali ini tidak terkecuali. Setelah berganti pakaian kerja, Yuan Ming turun untuk menyiapkan sarapan. Secara umum, Yuan Ming hanya menyediakan satu jenis makanan di pagi hari, yang praktis dan cepat. Hari ini, Yuan Ming mengeluarkan dua jenis tepung, satu untuk membuat kulit pangsit sup, dan lainnya untuk membuat mie sup bening. Saat Yuan Ming mengukus pangsit sup dan meletakkan mie, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Ia berdiri, mencuci tangannya, dan membuka pintu dengan suara gemerisik. Selamat pagi, bos. Mu Xiaoyun berdiri di pintu dan menyapa dengan manis. Baiklah, silakan masuk. Yuan Ming mengangguk, minggir, dan berjalan masuk ke dalam toko terlebih dahulu. Oke, bos. Mu Xiaoyun sangat senang karena dia mendapatkan uang kemarin sehingga dia melompat-lompat begitu dia masuk. Kalian masih punya waktu 1 jam pagi ini, 2 jam siang nanti, dan kalian tidak perlu datang malam ini, kata Yuan Ming sambil berjalan. Hah? Kenapa? Tanya Mu Xiaoyun bingung. Aku ada urusan dan tidak akan pulang malam ini. Yuan Ming dengan sabar menjawab anak itu. Oh, oke. Mu Xiaoyun merasa itu tidak terlalu berpengaruh. 3 jam lebih sedikit hanya berarti setengah gaji. Jadi dia mengangguk setuju. Semua makanan akan disediakan pagi ini, sama seperti siang hari. Yuan Ming berpikir sejenak lalu menambahkan. Baiklah, aku mengerti. Mu Xiaoyun berdiri di posisi yang sama seperti kemarin dan dengan patuh berkata bahwa dia mengerti. Ya. Yuan Ming merasa mempekerjakan lolita kecil yang berperilaku baik itu menguntungkan. Ia tidak perlu mengurus tamu sendiri, meskipun ia belum pernah melakukannya sebelumnya. Ketika pengunjung restoran mendengar bahwa semua hidangan telah disajikan di pagi hari, mereka bertanya lagi. Karena ada urusan di malam hari, saya tidak bisa membuka toko. Jadi hari ini kami akan buka selama 6 jam. Bagi yang punya waktu luang, silakan menikmati teh sore dan camilan. Kami juga akan menyediakan 100 pangsit sup di sore hari. Ketika Mu Xiaoyun, si loli kecil, kebingungan, Yuan Ming melangkah keluar dan menjelaskan. Baguslah. Kalau kamu tidak bisa makan malam, lebih baik menyelinap keluar dan makan pangsit sup. Kata seorang gadis berambut panjang tergerai dengan penuh emosi. Benar sekali. Orang-orang di sekitar mulai setuju. Saya suka kepribadian Bos Yuan. Dia berprinsip dan manusiawi. Pria berkacamata itu mulai memuji. 100 pangsit sup lagi itu bantuan? Kapan Bos Yuan akan membuat hidangan baru? Seorang pria berjas di sebelahnya mulai menyimpang dari topik. Benar sekali, Bos Yuan sudah lama tidak merilis produk baru, kata gadis cantik yang sedang minum jus semangka itu dengan gembira setelah meneguk jusnya. Segera. Yuan Ming memberikan jawaban yang mengiyakan. Hampir sampai. Berapa lama lagi? Seseorang langsung bertanya. Sangat cepat. Yuan Ming terus berlatih Tai Chi seperti biasa. Melihat Yuan Ming tak kunjung merespons, para tamu hanya bisa berdiskusi sendiri. Beberapa bahkan mulai berjudi untuk bersenang-senang, bertaruh untuk seluruh hidangan, menebak hidangan baru Yuan Ming selanjutnya. Mu Xiaoyun sangat gembira melihat Yuan Ming menyelesaikan masalah hanya dalam beberapa kata. Tetapi ketika mendengar jadwal Yuan Ming, dia merasa gelisah. Bos, kami buka 6 jam sehari, jadi saya akan tinggal dan membantu. Tidak perlu, datang saja sesuai waktu yang disepakati, tolak Yuan Ming tegas. Tapi, Mu Xiaoyun ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Yuan Ming. Baiklah, ayo mulai. Di tengah, dari pukul 10 hingga 11, Yuan Ming beristirahat selama 1 jam untuk membuat pangsit sup, dan kemudian membuka toko lagi pada pukul 11. Yuan Ming punya kepekaan waktu yang baik. Ketika waktunya tiba, ia berkata kepada Mu Xiaoyun,
kamu libur kerja. Sudah waktunya. Tidak apa-apa, aku masih bisa membantu, kata Mu Xiaoyun sambil tersenyum. Tidak perlu, kembalilah. Yuan Ming berdiri dan mengeluarkan 100 yuan dari laci lalu menyerahkannya kepada Mu Xiaoyun. Bos, aku tidak punya 50 untuk diberikan padamu, kata Mu Xiaoyun sambil mencubit ujung bajunya sambil menatap uang merah baru itu. Tidak perlu diubah, ini gajimu, kata Yuan Ming dengan jelas. Hei, tapi aku hanya mengambil setengah kelas, seharusnya 50. Wajah putih Mu Xiaoyun yang imut dipenuhi kebingungan. Akulah yang ada urusan malam ini, bukan kamu, jadi ambillah. Yuan Ming menerima uang itu dan meminta Mu Xiaoyun menerimanya dengan ekspresi serius. Mu Xiaoyun mengedipkan mata hitam besarnya dan berkata, tidak, aku hanya melakukannya selama setengah hari. Yuan Ming kini merasa bahwa Loli yang terlalu bijaksana ini juga menyebalkan, jadi dia hanya bisa berkata lagi, aku telah melanggar kontrak, jadi inilah yang pantas kau dapatkan. Oke. Alasan ini meyakinkan Mu Xiaoyun, dan dia menerima gaji penuh yang diberikan Yuan Ming. 6 jam berlalu dengan cepat. Kalau dipikir-pikir seperti ini, 6 jam memang terasa sangat singkat. Lagi pula, bisnis hari ini jauh lebih baik dari biasanya. Mungkin karena tidak ada makan malam. Yuan Ming, yang lelah setelah bekerja pagi hari, naik ke atas untuk mandi, berganti pakaian, dan kemudian bersiap untuk keluar. Tentu saja, sup mie untuk Teddy berambut campuran sangatlah penting, dan itu diberikan saat istirahat makan siang. Rumah San Ming tidak terlalu jauh, dan hanya butuh waktu setengah jam untuk sampai di sana dengan taksi, jadi Yuan Ming berjalan santai. Yuan Ming, kamu mau keluar? Aku bertemu Bos Wang di jalan, wajahnya yang tembam penuh senyum. Nah, Bos Wang, bukankah dia sedang mengawasi toko? Yuan Ming pun menyapanya dengan lembut. Saya keluar untuk membeli beberapa bahan makanan. Saya lihat toko Anda sangat populer dan keahlian memasak Anda luar biasa, kata Bos Wang sambil tersenyum. Itu keturunan. Yuan Ming dengan tegas mengaitkannya dengan ayahnya. Benar. Ayahmu ahli membuat mie waktu itu, kata Bos Wang sambil mengenang. Tapi kalau kamu menjualnya dengan harga tinggi, aku tidak akan mendukungmu, lanjut Bos Wang. Tidak apa-apa, harga beli materialnya terlalu mahal, kata Yuan Ming serius. Bahan yang bagus dibutuhkan untuk membuat produk yang bagus, benar sekali. Bos Wang mengangguk setuju. Baiklah, Bos Wang, saya pergi dulu. Melihat mereka sudah sampai di persimpangan, Yuan Ming berpamitan. Baiklah, selamat tinggal. Bos Wang melambaikan tangannya dengan tegas. Mendapatkan taksi saat ini relatif mudah. Yuan Ming melambaikan tangannya, dan sebuah mobil kosong berhenti di depannya. Tuan, pergilah ke Jalan Tazishan. Yuan Ming menyebutkan nama tempat itu dan mulai memainkan permainan potong buah di ponselnya. Yuan Ming akhir-akhir ini kecanduan. Yuan Ming, yang kelima inderanya telah ditingkatkan, seringkali dapat melewati level dengan mata dan tangannya yang cepat, dan ia tidak mengenai bom apapun. Permainan ini membuat Yuan Ming sangat percaya diri dalam permainan. Kita sudah sampai, kata pengemudi itu sambil menghentikan mobilnya. Baiklah, ini uangnya, pas sekali. Yuan Ming mengeluarkan uang itu dan menyerahkannya kepada tuannya. Saat Anda turun dari bus, Anda akan melihat area perumahan. Perumahan ini baru dibangun dan keamanan di gerbang sangat ketat. Anda perlu mendaftar saat masuk atau keluar. Anda juga perlu memberitahu penjaga gedung tempat tinggal orang yang Anda cari. Penjaga akan menelepon untuk mengonfirmasi sebelum mengizinkan Anda masuk. Keamanan terjamin dan lingkungan di dalamnya juga sangat nyaman, dengan hutan persik yang indah dan banyak pohon cemara. Satu-satunya kekurangannya adalah Anda tidak bisa membawa makanan untuk dibawa pulang, dan Anda harus turun ke bawah dan mengambilnya di luar pintu. Bagi yang suka pesan antar, ngapain repot-repot pesan antar kalau bisa langsung ambil sendiri di lantai bawah? Komunitas ini sudah menyembuhkan banyak orang malas. Yuan Ming merasa registrasinya agak merepotkan, jadi ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Jika ada yang menjawab, ia tidak perlu registrasi. Saya di sini, di pintu masuk utama, kata Yuan Ming singkat begitu telepon tersambung. Baiklah, aku akan segera turun. San Ming sangat lugas. Ia menutup telepon dan bergegas keluar. Sambil memasukkan kembali ponselnya ke saku celana, Yuan Ming berdiri di pintu dengan tangan di saku celana gelapnya, tampak serius. Dia tampak seperti paman yang agak menyendiri, yang menarik perhatian beberapa gadis yang lewat. Tepat ketika Yuan Ming tampak acuh tak acuh dan benar-benar ditatap oleh para penjaga keamanan, San Ming akhirnya muncul. Sudah sampai? Ayo berangkat. Yuan Ming menghela napas lega, melangkah maju, dan berkata dengan sedikit antusias. Baiklah, ayo pergi. San Ming sedikit tersentuh. Memang Yuan Ming orang yang setia, tetapi dia orang yang tidak banyak bicara dan biasanya berwajah serius. Sekarang dia terlihat semakin serius, seperti kepala sekolah. San Ming tentu saja berpikir bahwa Yuan Ming sangat cemas sekarang karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di bawah pengawasan ketat petugas keamanan,
San Ming membawa Yuan Ming ke dalam kompleks perumahan. Petugas keamanan tidak mendekat untuk bertanya apapun. Lagi pula, Yuan Ming sedang dikawal oleh seorang penghuni di dalam. Aku sudah menyiapkan semua bahannya. Aku membeli barang-barang bagus, terutama karena aku tahu kamu pemilih. Telurnya telur ayam kampung, aku minta tolong dibawakan, kata San Ming sambil mengantar Yuan Ming pulang. Yuan Ming mendengarkan dengan lesu. Apa pentingnya? Belum lagi telur desa, bahkan telur gui atau telur yao pun tak berguna. Lagi pula, kualitasnya tidak sebaik yang disediakan sistem. Aku mengukus nasi seperti yang kau katakan dan membiarkannya kering semalam. San Ming tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, yang ada telur ayam kampung itu KFC. Kamu ingat? San Ming tiba-tiba teringat dan berbalik untuk bertanya. Aku ingat. Yuan Ming benar-benar ingat apa yang dia katakan. Lagi pula, nama itu sangat mudah diingat. KFC adalah teman San Ming. Mereka sudah sering makan bersama. Namanya sangat sederhana. Dulu, setiap kali KFC buka, namanya selalu KFC Deluxe Lunch. Hal ini berlangsung selama sebulan. Jadi San Ming memberinya julukan ini. Bahkan saat memperkenalkannya, San Ming mengatakan namanya KFC. Yuan Ming, yang pada dasarnya tidak banyak bicara, meskipun sangat penasaran, hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tidak menanyakan nama aslinya. Dia datang ke KFC khusus untuk mencoba masakanmu. Katanya dia tidak pergi ke toko karena sibuk bekerja. Kurasa dia cuma berpikir harganya mahal, kata San Ming terus terang. Tidak apa-apa. Yuan Ming tidak peduli. Orang-orang KFC masih sangat jujur, jadi Yuan Ming punya kesan yang baik padanya. Kita sudah sampai di lantai 10. San Ming membawa Yuan Ming ke dalam lift dan menekan tombol lantai 10. Lift apartemennya cukup cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka berdua sampai di lantai 10. Bahkan sebelum mereka memasuki pintu, mereka mendengar suara berisik dari dalam. Kudengar cucuku membawa seorang koki ke sini. Benarkah? Tanya sebuah suara laki-laki dengan keras. Memang benar, tapi dia koki yang cuma bikin nasi goreng. Suara laki-laki lain langsung menggema. Nasi goreng saja nggak apa-apa. Pantas saja kita diminta bawa lauk rebus untuk lauk lainnya, kata seorang gadis dengan suara pelan. Maaf, hewan-hewan itu cuma ngomong sembarangan, jangan dihiraukan. San Ming agak malu. Kedua belah pihak berteman, jadi untungnya dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Tidak apa-apa. Kita masak nasi goreng atau mie dulu? Yuan Ming tidak peduli dengan serangan-serangan kosong itu. Ia akan memutuskan setelah makanannya datang. Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahun kakaknya. Adapun kecurigaan yang tak penting itu, apa hubungannya dengan dia? Nasi goreng. Aku belum makan, jadi aku tunggu saja. Tenang saja, dapurku bersih seperti baru. Melihat Yuan Ming benar-benar tidak peduli, San Ming merasa lega dan berkata langsung. Baiklah, bawa aku ke dapur. Yuan Ming menduga bahwa di antara orang-orang di ruangan itu, mereka mungkin hanya mengenal San Ming dan KFC. Jadi ia berencana untuk langsung memasak karena hari sudah mulai malam. Baiklah, saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. San Ming sangat gembira dengan kedatangan Yuan Ming. Memang merepotkan, tapi tidak menyebalkan, kata Yuan Ming serius sambil menatap San Ming. Kalau kau terus bicara seperti itu, cepat atau lambat kau akan dipukuli sampai mati. San Ming merasa tak berdaya menghadapi Yuan Ming, yang bukan orang yang suka bicara tajam. Tidak, aku tidak melakukan itu pada orang lain. Terima kasih, dapurnya ada di depan. San Ming menunjuk ruangan dekat pintu dengan nada kesal. Baiklah. Yuan Ming mengangguk dan pergi ke dapur. Beberapa orang yang baru saja bergosip tampak canggung, tetapi San Ming berpura-pura tidak mendengar dan mengucapkan beberapa patah kata untuk meredakan suasana. Baru setelah itu, suasana kembali hidup. Cucu, apakah orang yang baru saja masuk itu kepala koki? Orang yang baru saja dengan lantang mengatakan bahwa Yuan Ming tidak cukup baik itu berjalan ke sisi San Ming dan berkata dengan nada mendominasi. Dia bukan koki, dia temanku. Dia datang ke sini khusus untuk menunjukkan dukungannya. San Ming tahu bahwa orang ini hanya banyak bicara dan tidak punya niat buruk, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oh, kalau begitu kenapa hanya membuat nasi goreng dengan telur?" Gumam pria itu. "Ini yang ingin aku makan," kata San Ming langsung. "Oke, kamu kan yang berulang tahun, jadi kamu yang berhak memutuskan. Ayo, kita bersulang dulu untuknya." Lalu dia mulai bersorak dan meminta San Ming minum. "Anak yang berulang tahun, kamu harus minum hari ini, dan kamu harus mabuk." KFC datang dan merangkul bahu San Ming sambil berkata sambil tersenyum. "Benar, anak yang berulang tahun harus minum dulu." Semakin banyak orang mulai ribut. San Ming tidak punya pilihan selain minum segelas, lalu beralasan bahwa dia sedang menunggu sesuatu yang lezat untuk dimakan dan akan minum lebih banyak nanti. Setelah masuk ke dapur, Yuan Ming baru mengerti maksud San Ming. Dapur ini tidak seperti baru, benar-benar baru dan belum pernah dipakai. Bahkan panci-pancinya pun masih tertutup plastik.
Ternyata omongan seorang pria lajang itu tidak bisa dipercaya. Pantas saja dia datang ke restoran untuk makan kapanpun dia punya waktu. Sepertinya dia tidak pernah memasak di rumah. Bang Yuan Ming membuka lemari terlebih dahulu untuk memeriksa apakah bumbu-bumbunya lengkap. Ia menemukan semua bumbu dasar ada di sana, tetapi semuanya belum dibuka. Yuan Ming menutup lemari, mengambil spatula baru, membukanya, dan mulai memasak. Pada dasarnya semua peralatan dapur baru memerlukan proses ini. Jika tidak, makanan yang dibuat tidak akan bisa diminum sama sekali. Proses memasak panci sangat sederhana. Pertama, cuci bersih panci. Lalu letakkan panci di atas kompor untuk memanaskannya, lalu olesi seluruh panci dengan sedikit lemak babi. Gosok sekali lalu cuci kembali. Sekitar 3 kali sudah cukup. Kebiasaan Yuan Ming sedikit berbeda. Ia kemudian merebus sepanci air dan memasukkan beberapa potong daging babi tanpa lemak dan loba ke dalamnya. Tujuannya tentu saja bukan untuk merebus sup, tetapi agar sup menyerap bau karat yang tertinggal dalam panci. Setelah sup mendidih, Yuan Ming mulai menguleni adonan dan menyiapkan mie terlebih dahulu, yang bisa ditambahkan kemudian. Meskipun San Ming seorang pencinta kuliner, dalam hal bahan-bahan, ia percaya bahwa yang mahal itu baik dan ia tidak tahu bagaimana memilihnya. Yuan Ming langsung tahu bahwa tepung ini adalah yang termahal di rak-rak supermarket. Tepung ini dikemas dalam kantong kertas tebal yang populer, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata memang tepung serbaguna. Dengan suara desisan, Yuan Ming merobek kantong kertas dan menjepit tepung. Tingkat kekeringan dan kadar airnya cukup baik. Setelah menciumnya dengan saksama, ia mendapati bahwa aroma gandumnya sendiri agak berkurang, dan tepungnya terlalu putih dan halus. Pada dasarnya, seperti inilah penampakan tepung terigu olahan. Tuang adonan ke dalam baskom besar berbahan baja tahan karat, dan Yuan Ming mulai menguleni adonan. Karena tepungnya sendiri kurang harum dan kualitas tepungnya kurang baik, ia langsung menggunakan telur, bukan air, agar bau pemutih tidak semakin menutupi aroma tepung itu sendiri. Ia menaburkan sedikit garam untuk menghilangkan bau amis dan meningkatkan kandungan gluten pada mie basah. Yuan Ming sedang sibuk di dapur, mengaduk tepung yang agak menguning setelah menambahkan telur. Saat itu, KFC berdiri di depan pintu dan bertanya, "Apakah Anda butuh bantuan?" "Tidak perlu, pergilah bermain." Yuan Ming memiringkan kepalanya dan berkata lembut. Tentu saja, bukan karena Yuan Ming lembut, tetapi karena ia takut jika ia berbicara terlalu keras, air liurnya akan jatuh ke mie. Tidak ada masker di dapur ini. Akan sangat lambat bagimu untuk menyelesaikannya sendiri. Selesaikan lebih awal agar kamu bisa keluar dan bermain. KFC masih sangat antusias. Sambil mengatakan ini, ia siap menyingsingkan lengan baju dan masuk untuk membantu. Kamu tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Aku lebih suka melakukannya sendiri. Yuan Ming masih memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius. Oke. Hubungi saja aku kalau kamu butuh bantuan. KFC menurunkan tangannya dan mengangkat bahu. Tidak masalah. Yuan Ming mulai menguleni adonan dengan serius. Menguleni adonan membutuhkan keahlian khusus, dan Yuan Ming tidak hanya memadukan resep tetapi juga teknik. Bahkan dengan tepung biasa sekalipun, Yuan Ming akan berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan rasa yang luar biasa, berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kesegaran bahan-bahannya, dan kemudian menghasilkan hidangan lezat yang istimewa. Yuan Ming sedang mengerjakannya. Setelah menguleni adonan, baskomnya bersih, adonannya halus, dan tangannya pun bersih. Yuan Ming mulai menggulung mie di atas alas yang telah ia siapkan sebelumnya. Mengapa tidak ada pergerakan di sini? Seseorang tiba-tiba bertanya. Hari itu adalah hari ulang tahun San Ming, dan ia mengadakan pesta di rumahnya. Sebagian besar makanan dipesan untuk dibawa pulang, tetapi ia kemudian memberitahu semua orang bahwa beberapa teman akan datang khusus untuk membuat nasi goreng dan mie umur panjang. Sebenarnya akan lebih baik jika ia membuat hidangan lezat lainnya, tetapi nasi gorengnya terlalu biasa, sehingga membuat semua orang penasaran. Kini orang itu telah tiba. Ia tampak seperti orang tua yang acuh tak acuh. Namun, setelah sekian lama berada di sana, awalnya hanya terdengar suara air, lalu tak terdengar sama sekali. "Bukankah kamu bila nasi goreng?" "Belum mulai?" tanya seorang gadis penasaran setelah meletakkan gelas anggurnya. "Kamu gak mungkin masih mencuci panci setelah sekian lama?" kata seseorang sambil memegang gelas anggur. "Bisa saja. Dengan begitu banyak orang di sini, bahkan membuat nasi goreng telur pun bukan tugas yang mudah." Orang yang mengatakan ini tampaknya sangat memahami masalah tersebut. "Kurasa sebaiknya kita tidak terlalu berharap, lagi pula masakannya sudah banyak sekali." Beberapa orang masih tidak optimis. Semua orang baru saja melihat dapur San Ming yang masih baru dan belum pernah dipakai. Akan merepotkan memasak di dapur tanpa bau asap. Yuan Ming benar-benar tidak terlihat seperti koki yang hebat. "Baiklah, aku tidak tahu banyak tentang kemampuan memasak kakakku, jadi aku akan mentraktirmu makan saja, jangan bahas yang lain." San Ming meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan nada setuju. "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda butuh bantuan." Seseorang langsung menjelaskan.
Saya baru saja pergi melihat, Yuan Ming sedang menguleni adonan, dan dia bilang tidak butuh bantuan, kata KFC dalam hati. Ternyata itu mie gulung tangan, pantas saja suaranya tidak terdengar. Gadis yang baru saja berbicara itu mendesah. Saya masih sangat tertarik dengan mie gulung tangan, kenyal sekali, kata seorang pria gemuk. Topiknya kini keluar topik dan semua orang mulai membahas perbedaan antara mie gulung tangan dan mie biasa. Yuan Ming telah menuangkan sup, mencuci panci, dan mulai menaburkan nasi. Dengan mengenakan sarung tangan, saya dengan hati-hati memisahkan nasi yang saling menempel dengan gerakan lembut. Butiran nasi masih utuh dan beraroma nasi dingin. Kain basah yang menutupinya juga menjaga kelembapan nasi dengan baik. Setelah dipisahkan, nasi-nasi tersebut tampak indah. Setelah memisahkan butiran beras, Yuan Ming membuka kain basah dan mulai mengocok telur. Pertama, ia mengocok telur beberapa kali dengan tangannya, memecahkannya dengan satu tangan, dan mengocoknya ke dalam mangkuk. Sementara itu, tangan lainnya terus mengocok telur-telur lainnya, melakukan hal yang berbeda dengan kedua tangan secara bersamaan. Yuan Ming baru mahir memecahkan telur dengan satu tangan setelah membuat terlalu banyak nasi goreng telur, tetapi keterampilan ini sangat praktis. Ada sekitar 11 orang di luar, ditambah dirinya sendiri, 12 orang. Yuan Ming langsung mengocok 14 butir telur, memasukkannya ke dalam mangkuk besar, mengaduknya dengan cepat, dan menambahkan sedikit air hangat agar telur lebih empuk dan halus. Klik dia menyalakan kompor gas dan Yuan Ming mulai memanaskan panci untuk menyiapkan nasi goreng. Kebiasaan Yuan Ming tentu saja membuat nasi goreng keemasan tanpa menambahkan bawang. Setelah uap di dalam panci mengering, tuangkan sedikit minyak ke dalam panci kecil. Tunggu hingga minyak sedikit berasap. Kemudian, Yuan Ming menuangkan nasi dingin dan menumisnya sebentar. Setelah memastikan setiap butir nasi terlumuri minyak zaitun, tuangkan sebutir telur di tengah dasar panci, dan perubahan luar biasa dari nasi goreng telur pun dimulai di dalam panci. Orang-orang yang sedang mengobrol di luar tiba-tiba berhenti mengobrol, karena mereka mencium aromanya. Pertama-tama, mengenai kritik terhadap saya karena tidak memperbarui informasi, saya tidak dapat membantahnya, karena saya sekarang hanyalah seorang asisten kecil, dengan gaji rendah dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Intinya, begitu bos memberi saya tugas, saya akan sibuk sampai larut malam. Saat pertama kali mulai menulis, saya sungguh tidak menyangka akan ada begitu banyak teman-teman pecinta buku yang mendukung saya. Saya sangat berterima kasih atas dukungan mereka. Semua imbalannya adalah bantuan yang sangat berharga. Dan bagi mereka yang mengikuti pembaruan setiap hari dan memberikan suara rekomendasi untuk menempatkan saya di beranda, saya sangat berterima kasih. Aku benar-benar tidak punya banyak waktu luang. Tapi kecuali itu kebetulan, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku akan memperbarui 2 kali sehari. Itu yang kukatakan. Hari Jumat lalu, aku mengalami radang tenggorokan karena tulang ikan yang tersangkut di tenggorokanku, dan kondisinya semakin parah karena faringitis. Aku demam, jadi aku tertidur. Maaf membuatmu menunggu pembaruannya. Soal penghapusan postingan, saya rasa itu semua cuma troll yang mau bikin masalah. Sekarang saya akan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan semua orang di sini. Satu buku itu menulis bahwa kurang dari 100 orang datang ke toko untuk makan setiap bulan, dan hanya Wu Hai yang datang makan di sana setiap hari. Jadi, saya tidak menulis bahwa tingkat konsumsi rata-rata sangat tinggi. 2. Mengenai masalah pengemasan, banyak toko di dunia nyata yang tidak memperbolehkan pengemasan. Harganya sudah tertera jelas, dan aturannya juga sudah tertulis di dinding, yang sangat jelas. Karena kita berbicara tentang dunia nyata, banyak juga toko di dunia nyata yang tidak memperbolehkan pengemasan. Setelah dikemas, rasa semua bahan akan menurun. Saya tahu ada pembaca yang membaca ini, jadi saya tidak akan menjelaskannya. 3. Sumber bahan-bahannya. Saya telah menerbitkan selebaran yang menjelaskan hal ini, yang akan dibahas nanti. Poin terpentingnya adalah, kapan Anda pernah melihat restoran mengisi kembali bahan-bahannya? Orang-orang hanya akan memberitahu Anda bahwa bahan-bahan mereka segar. Saya juga pernah membuka restoran. Kalau makanannya enak, orang-orang akan kembali lagi. Kalau tidak enak, orang-orang tidak akan kembali. Sesederhana itu, sebuah hubungan bisnis. 4. Mengenai penyelidikan kasus ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Yuan Ming takut akan masalah dan langsung mengajukan semua izin usaha. Mengenai banyak restoran yang tidak perlu mengajukan izin, ia juga mengajukan izin hanya untuk menghindari situasi seperti ini. Ada juga sertifikat kesehatan, seperti yang telah saya sebutkan. Maaf, ini bukan pembaruan. Orang-orang yang tengah mengobrol di luar tiba-tiba tertarik oleh aroma wangi dan berhenti mengobrol diam-diam. Ini rasa nasi goreng telur? Tanya lelaki yang baru saja bilang kalau nasi goreng telurnya tidak enak itu dengan heran. Ya, aroma ini sangat unik. Kalau dicium dengan saksama, aromanya seperti telur dan nasi, tapi bikin orang ngiler. Seorang gadis mengungkapkan perasaannya. Benar. Aku baru saja memakannya dengan sia-sia. Sekarang aku merasa sangat lapar. Pria gemuk itu tak kuasa menahan diri untuk menutupi perutnya. Itu tidak benar. Kurus,
Kamu baru saja memakan beberapa kepala kelinci, kata pria di sebelah pria gemuk itu. Kamu tidak lapar? Tanya pria gemuk itu langsung. Aku lapar sekali. Ayo kita ke dapur? Tanya pria di sebelah mereka dengan penuh semangat. Pergi dan lihatlah, kata San Ming langsung. Sekelompok 11 orang diam-diam datang ke pintu dapur dan memblokirnya, melihat nasi goreng Yuan Ming di dalamnya. Keahlian memasak nasi goreng Yuan Ming sudah lama berada di level master. Gerakan membalik wajan dan mengayunkan spatula terasa halus dan alami. Orang-orang di luar pintu terpesona oleh aroma nasi goreng telur yang kaya. Saya belum pernah melihat orang yang membuat nasi goreng semenarik ini. Ternyata orang yang serius itu tampan, apapun profesinya. Yuan Ming membalik wajan lagi, otot lengannya menonjol dan garis-garis wajahnya tampak anggun. Dan dengan tangan yang lain ia mengayunkan spatula, menyedot 3 skop nasi goreng langsung dari wajan dan meletakkannya di piring di sampingnya. Baru kemudian semua orang melihat bahwa sudah ada 6 piring nasi goreng yang tertata rapi. Api masih menyala, dan selagi wajan diaduk, nasi goreng telur disendok dari panci. Takaran yang disendok selalu sama. Di atas piring porselen putih, nasi goreng telur menumpuk seperti gunung keemasan, tanpa sehelai pun yang berserakan di tepinya. Tepi piring bersih, dan tidak ada tumpahan dari sisi panci. Nasi goreng memancarkan aroma yang memikat saat disajikan. Bagaimana? Apa tidak apa-apa? Seorang gadis tanpa sadar merendahkan suaranya, tak ingin mengganggu Yuan Ming. Kalau makin parah, air liurku bisa mulai menetes. Pria gemuk di sebelahnya menyentuh perutnya dan menelan ludah. Cucu, pergilah bertanya. Kamu kan anak yang berulang tahun. Orang yang berbicara paling keras tadi kini menarik San Ming dan memintanya untuk naik. Baiklah, aku akan bertanya. San Ming mencium aromanya dan air liurnya menetes. Ia menelan ludah yang keluar tanpa sadar sebelum menjawab. Yuan Ming, kami di sini untuk membantu menyajikan hidangan, kata San Ming setelah melihat Yuan Ming mengisi piring kosong terakhir. Ya, ini saja. Yuan Ming mengangguk dan menunjuk ke piring-piring yang tertata rapi di atas meja. Nasi goreng di piring berwarna keemasan, dengan sedikit rasa pedas dan aroma yang harum. Orang-orang yang berdiri di luar pintu tak lagi menahan diri dan melangkah maju untuk mengambil sepiring masing-masing. Pi, keluar dan rayakan. San Ming masih cukup teliti. Ia mengambil piringnya sendiri dan tak lupa menyapa Yuan Ming. Aku akan segera ke sana. Kebiasaan Yuan Ming adalah mencuci panci dan talenan hingga bersih. Soal hal-hal lain, ini bukan rumahnya, jadi lebih baik jangan terlalu santai. Yuan Ming yang merasa tenang, meninggalkan peralatan dapur yang berantakan tersusun sesuai kebiasaannya dan keluar dari dapur sambil membawa nasi goreng. Baru setelah Yuan Ming duduk, San Ming berkata, hari ini ulang tahunku, dan temanku datang untuk memasak. Ayo kita coba sekarang. Setelah San Ming selesai berbicara, semua orang berhenti menunggu dan mulai makan dengan sendok mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun sopan santun. San Ming, yang telah mencicipi versi aslinya, paling mampu mengendalikan diri. Ia menoleh ke Yuan Ming dan berkata, terima kasih, saudaraku. Sama-sama. Yuan Ming mengangguk, menandakan sudah waktunya makan. Wah, lezat sekali. Gadis berkacamata itu tiba-tiba berseru. Nasi gorengnya lembut dan mengembang, tetapi masih sedikit kenyal saat disantap. Setiap butir nasi terlumuri sempurna oleh cairan telur. Hanya ada nasi goreng di piring, tanpa tambahan telur sama sekali. Telur di kulitnya sangat empuk, sementara nasi di dalamnya keras. Perpaduan kedua tekstur ini langsung mengeluarkan aroma lezat yang kuat. Karena Yuan Ming berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan cita rasa bahan-bahannya, semua orang pada dasarnya memakan nasi dan telur itu sebaik-baiknya, dan setiap orang yang makan memperlihatkan ekspresi kepuasan di wajah mereka. Cucu, temanmu memang koki sejati, tak diragukan lagi. Orang yang awalnya tak percaya dengan kemampuan memasak Yuan Ming kini mengacungkan jempol dan berkata, namun, bahan-bahan ini tetap saja tidak bagus. Minyak zaitun yang digunakan untuk nasi goreng berbau menyengat, kata pria itu langsung. Ini salahku. Aku tidak tahu cara membeli barang. Aku hanya membelinya berdasarkan apa yang kulihat. Makanan buatan temanku di toko jauh lebih enak daripada ini. San Ming langsung mengambil alih pembicaraan. Oh, teman, di mana tokomu? Aku pasti akan mencobanya suatu hari nanti. Pria itu menatap Yuan Ming dengan tulus dan bertanya. Di Jalan Taosi, kata Yuan Ming setelah menelan makanan di mulutnya. Tidak jauh, tidak jauh, ayo kita lanjutkan lain hari. Wajah pria itu berseri-seri dan dia berkata sambil tersenyum. Bos, lihat aku gendut sekali. Aku tidak bisa kenyang hanya dengan makanan sedikit ini. Boleh aku minta lagi? Tanya pria gendut itu seperti biasa sambil menyentuh perutnya. Benar. Bahkan gadis sepertiku pun belum kenyang. Beri aku porsi lagi, kata gadis bermata itu sambil tersenyum. Benar sekali, aku memutuskan untuk tidak menurunkan berat badan hari ini, jadi aku akan menambah berat badan lagi, kata gadis jangkung dan ramping itu sambil mengedipkan mata besarnya. Di meja makan, semua orang mulai meminta porsi lagi.
Ketika Yuan Ming hendak menanyakan aturan di dinding, ia tiba-tiba teringat bahwa ini bukan tokonya, melainkan rumah saudaranya. Ia mengerutkan kening dan tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Baiklah, nanti adikku akan membuatkan mie umur panjang untukku. Bukankah ini sayuran rebus? Makanlah lebih banyak. San Ming langsung menolak. Dan kalau kamu mau makan lagi, nggak susah kok. Toko kakakku ada di Jalan Taosi. Kamu bisa ke sana kalau ada waktu luang, imbu San Ming sambil tersenyum. Iklan ini dibuat dengan baik. Saya memberinya 11 poin. Poin tambahan tersebut melambangkan cinta seorang kakek kepada Anda, cucunya. Seorang pria jangkung dan kurus mengungkapkan kekagumannya. Kalian telah merusak nama baik. San Ming tak mampu lagi menjelaskan julukan itu dan hanya bisa mengeluh. Tunggu, cucu, maksudmu mie umur panjang ini cuma buat kamu? Gadis berkacamata itu bereaksi cepat dan langsung bertanya balik. Ya, ini hari ulang tahunku, tentu saja aku makan mie umur panjang. San Ming tampak sangat bangga. Tidak, tidak, San Ming, kau tidak mengerti. Aturan mie umur panjang adalah setiap orang harus membantumu memakannya, agar kau bisa berumur panjang. Gadis berkacamata itu menjelaskan ilmu itu dengan serius, dan ekspresi wajahnya membuat San Ming hampir mempercayainya. Haha, aku sama sekali tidak percaya, kata San Ming terus terang. Mengapa kita tidak memasak satu panci besar dan masing-masing dari kita bisa mencoba sedikit? Saran seseorang. Maaf, saya hanya membuat porsi untuk satu orang, kata Yuan Ming tepat pada waktunya, dan para tamu di meja langsung melotot ke arahnya. Namun, kemampuan Yuan Ming dalam mengalihkan kesalahan sangatlah sempurna. Ia langsung menunjuk San Ming dan berkata dengan acuh tak acuh namun meyakinkan setiap kesalahan ada pelakunya dan setiap utang ada kreditornya. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam, dan gadis berkacamata itu berbicara. San Ming, hari ini ulang tahunmu jadi kami akan membiarkanmu pergi. Tapi ingatlah ini lain kali. Teman-teman San Ming di meja semuanya menunjukkan bahwa mencoba makan sendirian tidak akan berakhir baik. Teman-teman San Ming di meja semuanya menunjukkan bahwa mencoba makan sendirian tidak akan berakhir baik. Orang yang dijuluki KFC itu lebih akrab dengan San Ming dan Yuan Yao. Ia meletakkan tangannya di bahu San Ming dan berkata, kau kasar sekali. Kita semua teman. Kita tidak akan mempersulit Chef Yuan. Bagaimana kalau begini ayo kita bagi mie panjang umurmu. San Ming melihat sekeliling dan berkata tanpa daya, baiklah, ini baik-baik saja, kan? Tidak, ayo, kita bersulang untuk Chef Yuan dulu. Gadis berkacamata itu mengangkat gelasnya tegak. Terima kasih. Meskipun Yuan Ming tidak minum sekarang, dia tetap harus menerima roti panggang dari seorang gadis. Koki Yuan sangat murah hati. Ayo, lanjutkan. Pria gemuk itu juga mulai bersulang. Maaf, Koki harus menjaga ketajaman indera perasa. Tapi hari ini adalah ulang tahun saudaraku, jadi aku akan bersulang untuk kita semua. Yuan Ming berinisiatif dan berkata langsung sambil mengambil gelas. Baiklah, ayo kita lakukan. San Ming segera mengambil keputusan. Yuan Ming masih mampu membeli sekitar 4 botol bir. Dulu, ia bisa menghabiskan sekotak bir tanpa masalah. Namun, setelah mengabdikan dirinya sebagai koki, ia tidak lagi minum alkohol agar tidak memengaruhi indera perasanya. Setelah bersulang dengan cepat, sebelum alkohol menguasai, Yuan Ming berkata, aku akan turun dulu. Dengan itu, Yuan Ming bangkit dan pergi ke dapur. Yang terpenting dari mie kuah bening adalah kuahnya yang bening. Jadi Yuan Ming tidak membuat kuah yang rumit, melainkan langsung menggunakan air mineral untuk memasak mie. Kecilkan api dan masukkan mie ketika gelembung-gelembung kecil muncul di air. Segera nyalakan api besar. Hanya dalam 10 detik, air di dalam panci akan mendidih. Karena terdorong oleh air mendidih, mie putih salju akan terbang di dalam panci. Yuan Ming mengambil sendok dan memercikan sesendok air dingin secara merata ke atas mie. Mie langsung mengapung ke atas dan ke bawah, lalu berguling lagi. Setelah melakukan ini 3 kali, Yuan Ming segera mengangkat mie dan merendamnya dalam air mineral berisi es batu. Stimulasi air es membuat mie lebih elastis. Setelah merendamnya dalam air es selama 3 detik, ia segera mengangkatnya. Bagian dalam mie masih panas dan meletakkannya di mangkuk porselen putih besar. Tambahkan bumbu-bumbu dan mie kuah bening tanpa daun bawang cincang pun siap disajikan. Setelah makanan disajikan, semua orang langsung berebut makanan. San Ming, si bocah yang berulang tahun, hanya sempat makan 1 suap. Para gadis yang datang mengambil makanan terbanyak. Gadis-gadis pencinta makanan ini imut sekaligus menakutkan, dan daya juang mereka sungguh luar biasa. Untungnya, aku tidak ikut bersenang-senang. Yuan Ming berdiri di samping, berpikir dengan sedikit pusing karena alkohol. Pada akhirnya, Yuan Ming hanya tahu bahwa ia sangat ingin kembali, dan KFC yang ia kenal lah yang mengirimnya kembali. Yuan Ming tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi setelahnya, dan ia tertidur dalam keadaan linglung hingga pukul 7.30 pagi. Setelah bangun, Yuan Ming menatap langit-langit dengan linglung sejenak sebelum bangun dan mulai mandi. Tepat pukul 8, Yuan Ming membuka pintu.
Loli kecil Mu Xiaoyun sudah berdiri di depan pintu menunggu dengan patuh. Begitu pintu terbuka, ia langsung masuk dan berdiri di tempat duduknya yang eksklusif, menunggu untuk menyambut para tamu. Wu Hai adalah orang pertama yang masuk, diiringi suara sandal yang beradu. Ia mengatakan sesuatu yang kurang menyenangkan, Bos Yuan jauh lebih rajin sejak mempekerjakan seseorang. Dia selalu tepat waktu sekarang. Seporsi pangsit sup. Pangsit sup tersedia setiap hari akhir-akhir ini, sangat cocok untuk Wu Hai yang menyukainya. Pesan saja seperti biasa. Maaf, kami tidak menyediakan pangsit sup pagi ini. Yuan Ming berbicara dengan sangat alami, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa Wu Hai baru saja ditampar wajahnya, dengan wajah yang membiru. Nasi goreng telur dan saus daging sapi. Wu Hai memegangi perutnya, tampak seperti sedang sakit perut, lalu melanjutkan memesan makanan. Yuan Ming melihatnya dan berkata dengan serius, "Kamu sakit perut, jadi sebaiknya hindari makanan pedas. Bagaimana kalau mie kuah bening? Perutku sakit karena kamu marah padaku. Aku mau nasi goreng dan saus daging sapi." Wu Hai memutar matanya ke arah Yuan Ming dan bersikeras. "Baiklah, tunggu sebentar," kata Yuan Ming dan pergi menyiapkan makanan. Setiap kali Mu Xiaoyun tidak dapat berbicara sepatah kata pun saat ini, ia hanya akan menahan tawanya. Menurut Mu Xiaoyun, Wu Hai dan Yuan You pastilah teman baik. Salah satu dari mereka terang-terangan menipu orang lain setiap hari, sementara yang lain datang ke sini setiap hari untuk ditipu. Gadis kecil itu masih terlalu naif dan sama sekali tidak mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa kelemahannya sebagai pecinta kuliner telah ketahuan. Bagi seorang pecinta kuliner yang berkualifikasi, seseorang harus tidak tahu malu dan tidak berkulit agar bisa makan. Hari ini juga hari yang sibuk. Ketika hanya tersisa setengah jam sebelum tutup malam, Yuan Ming menemukan sesuatu yang membuatnya bahagia. Sistem menampilkan pesan selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tahap kedua misi. Hadiahnya dapat diambil. Kegembiraan yang tiba-tiba membuat Yuan Ming tersenyum kecil. "Bos Yuan, kamu baik-baik saja?" teriak Ling Hong. "Bos Yuan, menurutku gunung esmu cukup bagus," kata seorang gadis berambut pendek dengan jujur. Bukannya Bos Yuan tidak tampan, tapi dia memang tidak tampan saat tersenyum. Gadis berambut panjang yang lebih lugas itu tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. "Jadi, Bos Yuan, jangan tertawa tanpa alasan. Itu menakutkan," simpul Wu You dari samping. "Waktunya makan, masih ada setengah jam lagi." Yuan Ming mengabaikannya dan langsung mengingatkannya tentang waktu. "Ada apa, Bos?" Wajah Mu Xiaoyun juga dipenuhi kekhawatiran. "Tidak apa-apa." Yuan Ming berusaha keras menahan sudut mulutnya yang berkedut dan berkata dengan tenang dan alami. "Kalau dipikir-pikir, Bos Yuan, sudah lebih dari setengah bulan kau belum menemukan hidangan baru." Wu Hai masih memikirkan hidangan baru yang disebutkan Yuan Ming. "Jus semangka yang kamu minum belum lama ini," kata Yuan Ming acuh tak acuh. "Ini bukan hidangan. Kapan kamu akan menyajikannya?" tanya Wu Hai sambil menyeruput jus semangka. "Segera." Yuan Ming mengangguk dengan serius, menunjukkan bahwa ini benar. "Oh, hidangan apa yang akan disajikan Bos Yuan?" tanya Ling Hong penasaran. "Kau akan tahu nanti saat waktunya tiba." Yuan Ming tampak percaya diri dan tenang, dengan raut wajah misterius. Bos Yuan selalu seperti ini, bahkan tanpa menyebutkannya. Wu Hai terdiam. Ling Hong juga memegang dahinya, menunjukkan ketidakberdayanya. "Sudah hampir waktunya," kata Yuan Ming setelah melihat waktu. Setengah jam itu berlalu begitu lambat sehingga Yuan Ming sendiri sangat penasaran dengan masakan apa yang akan ia gambar. Apakah itu salah satu dari 8 masakan utama? Meskipun ada masakan lain, ke-8 masakan ini adalah yang paling terkenal. Yuan Ming juga menantikannya. "Hati-hati di jalan, ini gajimu." Setelah para tamu pergi, Yuan Ming membayar gaji Mu Xiaoyun dan memberinya beberapa nasihat. "Baiklah, terima kasih, Bos," jawab Mu Xiaoyun dengan manis. Yuan Ming tidak menutup pintu sampai Mu Xiaoyun menghilang dari pandangan. Duduk di kursinya, mengambil napas dalam-dalam, Yuan Ming membuka sistem. Tugas tahap 2 mengembangkan lebih dari 100 pengunjung tetap. Hadiah tugas 1 undian berhadiah pecahan masakan. "Dapatkan hadiahnya sekarang," kata Yuan Ming dalam hati. Kemudian, sejumlah kotak muncul di benak saya, membentuk persegi panjang. 8 masakan utama menempati sebagian besar kotak, dan masakan-masakan kecil lainnya masing-masing menempati beberapa kotak. Di salah satu sisi pendeknya, terdapat sesuatu seperti pintu, dan ada bola kecil di pintu tersebut. Menggulirkan bola akan memilih fragmen-fragmen masakan secara acak. Hidangan apa saja yang ada dalam setiap fragmen tidak diketahui, termasuk jumlahnya. Yuan Ming tercengang dengan metode menggambar ini. Rasanya sangat mirip bermain kelereng, yang tidak begitu dikuasai Yuan Ming. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa pembagiannya sangat detail. Masakan Sichuan dibagi menjadi masakan Sichuan gaya Chengdu, masakan Sichuan gaya Chongqing, dan masakan asin, dan masakan lainnya dibagi dengan cara terperinci yang sama.
Setelah mengamatinya cukup lama, Yuan Ming memutuskan untuk mengandalkan keberuntungan. Keberhasilannya mendapatkan sistem tersebut menunjukkan bahwa keberuntungannya cukup baik. Ia berpikir untuk mendorong bola secara langsung, dan bola mulai meluncur. Setelah mengamati cukup lama, Yuan Ming memutuskan untuk mengandalkan keberuntungan. Keberhasilannya mendapatkan sistem menunjukkan bahwa keberuntungannya masih cukup baik. Ia berpikir untuk mendorong bola secara langsung. Bola mulai bergulir perlahan, dan ia tampak tidak terburu-buru. Bola pertama-tama menggelinding lurus ke area kuliner Shandong, lalu perlahan menggelinding keluar area, perlahan menghantam grid di samping, dan garisnya pun menjadi bengkok dan meliuk langsung ke area kuliner Anhui. Yuan Ming mengerutkan kening dan memperhatikan. Sebenarnya, Yuan Ming tidak bisa dikatakan jago memasak apapun di masa lalu, tetapi ia tidak masalah dengan beberapa tumisan rumahan. Mengenai masakan serius seperti sekarang, Yuan Ming mengatakan bahwa di restoran-restoran pada masa itu, hanya koki yang berasal dari Shandong, dan masakan jiaodongnya sangat lezat. Saya memperhatikan dengan saksama saat bola itu perlahan melewati area kuliner Taiwan, lalu berputar lagi saat mengenai grid, dan kali ini bola tersebut langsung menuju area kuliner Su yang luas. Masakan Su adalah singkatan dari masakan Jiangsu, salah satu dari 8 masakan utama, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi masakan Huaiyang, masakan Jinling, masakan Suzhou, masakan Suhai, dan masakan Wuxi, sehingga menempati wilayah yang luas. Bola tersebut menggelinding ke kiri dan ke kanan di area tersebut, lalu menggelinding langsung ke area Jinling Vegetable, di mana kecepatannya melambat dan berhenti di salah satu kotak yang baru saja menampung bola tersebut. Sistem menampilkan pesan selamat kepada tuan rumah karena memenangkan hadiah, pecahan sayuran Jinling, Anda dapat mengklaimnya. Terimalah. Yuan Ming segera menerima hadiah itu dengan gembira. Semua kisi-kisi di pikiranku lenyap seketika, hanya menyisakan kisi-kisi yang ditempati bola. Tiba-tiba, bola itu terbang tinggi, semakin membesar di pikiranku, dan akhirnya meledak bagai kembang api, dan cahaya indahnya menyebar jauh ke dalam pikiranku. Wow! Seperti biasa, ada beberapa perbedaan. Kali ini, keahlian dan pengalaman memasak juga ditampilkan, tetapi kali ini ada 3 hidangan sekaligus. Yuan Ming sedikit kecewa. Masakan memiliki banyak hidangan, dan Yuan Ming hanya memilih 3 sekaligus, yang memang tidak banyak. Namun, Yuan Ming segera berhenti memikirkan hal lain dan mulai berkonsentrasi untuk merasakan teknik memasak setiap hidangan dan suasana hati saat memasak. Dia akan segera bisa menggoreng pada tingkatan dewa. Hidangan pertama adalah hidangan vegetarian, rumput Jinling. Kecanggihan hidangan vegetarian ini melampaui hidangan daging apapun yang pernah dikenal Yuan Ming sebelumnya, tetapi hasilnya sangat sederhana. Hidangan kedua merupakan salah satu hidangan representatif dari kuliner Jinling, yaitu udang ekor phoenix, yang diberi nama demikian karena daging udang setelah dimasak berwarna putih dan cangkang ekornya berwarna merah menyala menyerupai ekor burung phoenix. Hidangan ketiga adalah hidangan rumahan yang disukai semua orang dan sering dibuat di rumah. Namun, meskipun begitu, hidangan cakar yang lumar di mulut ini dapat disajikan dengan berbagai cara dengan bantuan sistem ini. Setelah mencerna 3 hidangan, perut Yuan Ming tiba-tiba keroncongan. Aku lupa makan. Sambil menyentuh perutnya, Yuan Ming berdiri dan bersiap pergi ke dapur untuk melihat apakah bahan-bahan untuk hidangan barunya sudah siap. Dapur toko selalu bersih dan rapi, serta terang benderang, yang memungkinkan Yuan Ming mengamati perubahan halus pada makanan di dalam panci setiap saat. Yuan Ming melihat sekeliling dapur dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan sedikit warna hijau di atas kepalanya, hijau yang menyenangkan dan lembut. Terdapat lemari dinding kaca di atas kepala, dengan wastafel sedalam 15 cm di dalamnya dan lebar hanya 12 cm, yang merupakan kisi-kisi horizontal di dinding. Tampilannya menyenangkan mata dan ruangan tidak terasa sempit. Yuan Ming diam-diam mendongak ke atas, lalu diam-diam membandingkan tinggi badannya. Sistem, menurutmu aku bisa mencapainya? Tanya Yuan Ming dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jawaban sistemnya sangat klasik. Sebuah partisi tiba-tiba muncul dari bawah kabinet asli, yang sepertinya digunakan untuk berdiri. Yuan Ming melangkah diam-diam di atasnya dan menyadari bahwa ia benar-benar bisa menjangkaunya. Garis pandang berada pada level yang sama dengan lemari kaca bagian atas, yang merupakan ketinggian yang tepat untuk mengambil. Namun, Yuan Ming masih merasa telah menderita 10.000 poin kerusakan. Sepertinya seseorang telah meremehkan tinggi badannya, dan ia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Yuan Ming memutuskan untuk meluangkan waktunya untuk melihat bahan baku rumput Jinling. Kali ini, Yuan Ming dengan cerdik membuka pintu lemari bertuliskan kata kaki Phoenix. Resep ceker ayam ini membutuhkan ceker ayam segar dan kering, yang tentu saja ada di lemari. Begitu pintu lemari dibuka, ceker ayam kering yang berwarna agak merah muda itu terlihat, dan hawa dingin langsung keluar dari lemari, seperti membuka pintu freezer. Yuan Ming dengan penasaran mengulurkan tangan untuk menyentuh ujung ceker ayam tersebut, tetapi ternyata ceker ayam itu tidak dingin sama sekali. Itu teknologi hitam lainnya, gumam Yuan Ming. Bang,
Yuan Ming membanting pintu lemari dan melihat kotak bumbu. Seperti dugaannya, ada beberapa bumbu lagi yang ia butuhkan, dan bahkan botol kecap pun tergeletak diam di sana. Yuan Ming berjalan mengitari dapur kecil itu tetapi tidak menemukannya. Ia meletakkan satu tangan di dahinya dan berpikir, aku tidak tahu di mana udangnya. Tiba-tiba, Yuan Ming melihat tangki air yang muncul setelah tokonya diperbarui. Bahan utama udang adalah udang sungai, dan persyaratannya harus segar, jadi udang yang disediakan sistem harus hidup. Saya melangkah cepat ke depan dan mendapati bahwa di dalam tangki air yang amat jernih itu, ada udang sungai berkualitas tinggi yang pada dasarnya berukuran dan tampak sama, sedang santai meniup gelembung-gelembung dan menggaruk-garuk dengan capitnya. Udang ini terlihat gemuk, tetapi ekornya sangat kuat saat berenang. Ketika menemukan orang asing, ia mulai melompat. Ia memukulkan ekornya dengan keras ke dasar akuarium dan melompat lebih dari 1 meter, memercikan tetesan air ke seluruh wajah Yuan Ming. Segar sekali. Yuan Ming menyeka air dari wajahnya tanpa ekspresi dan mendesah. Yuan Ming memahami dengan jelas posisi bahan utama dan bahan pembantu ketiga hidangan tersebut. Setelah terbiasa, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sistem, hidangannya sudah siap, tapi mana nasinya? Yuan Ming sangat memahami sistem ini dan tidak menyangka sistem akan membuat kesalahan sekecil itu. Sistem menampilkan teks berikut jadi bahan-bahannya disediakan sesuai dengan hadiah atau tugas yang ditarik oleh tuan rumah. Penjelasan yang ringkas dan jelas. Nasinya nggak ada, kan? Tanya Yuan Ming seolah memastikan. Sistemnya tidak merespons. Namun, Yuan Ming yang cerdik langsung teringat bahan baku nasi goreng telur, yaitu beras yang Shui kekaisaran, yang seharusnya sangat lezat jika dimasak dengan nasi putih. Nasi siang Shui bisa dimasak, jadi seharusnya enak. Yuan Ming dengan senang hati bersiap memasak sepanci dan mencicipinya sendiri terlebih dahulu. Sistem menampilkan pesan pengingat ramah, beras yang Shui bukanlah beras putih yang paling cocok. Hehe. Yuan Ming terdiam sejenak. Jadi cuma ada tumisan dan gak ada nasi? Pengingat hangat macam apa ini? Kau menjebakku, kata Yuan Ming tanpa daya sambil memegang dahinya. Yuan Ming, yang sering membuat orang lain merasa tidak berdaya, sekarang langsung frustrasi dengan sistem tersebut. Yuan Ming lelah setelah seharian bekerja dan perutnya keroncongan. Ia tak punya tenaga untuk mencoba hidangan baru, jadi ia hanya bisa membuat semangkuk mie lagi. Ia segera menghabiskan mie itu dan menyajikannya kepada Teddy berambut campur seperti biasa. Kini hubungan antara pria dan anjing itu seperti pekerjaan. Yuan Ming memberi Teddy sup mie yang memiliki beberapa khasiat penyembuhan, sementara Teddy yang berambut campuran datang menjaga toko setiap malam. Dering, dering, dering. Alarm berbunyi tepat waktu. Yuan Ming segera bangun, memejamkan mata, membersihkan diri, lalu kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Terdengar suara dong-dong-dong saat ia menuruni tangga. Tanpa sadar ia mendongak ke area hijau itu. Area itu masih tampak segar dan lembut, tanpa perubahan apapun. Sejujurnya, Yuan Ming belum pernah melihatnya sebelumnya. Memikirkan hal ini, ia berjalan mendekat dan menekan tombol putih yang tidak mencolok di sampingnya. Pedal yang muncul tadi malam tiba-tiba muncul. Yuan Ming berdiri di atasnya dan membuka penutup kaca. Aroma samar langsung tercium, dengan warna hijau yang membuat orang merasa sangat bahagia. Ada air yang sangat jernih di bawah wastafel, yang tampaknya bersirkulasi, tidak seperti air yang stagnan. Jika diperhatikan lebih dekat, ada pipa air putih di ujung wastafel yang lain. Pipa ini jauh lebih tipis daripada pipa biasanya dan tidak akan terlihat jika Anda tidak memperhatikannya. Rumput hijau muda di sini tersusun rapi dalam barisan-barisan, dengan tinggi dan ketebalan yang hampir sama, masing-masing berdiri tegak. Totalnya ada 3 baris, dengan jarak yang sama. Rimpang-rimpang putih berbulu di dalam air tumbuh secara independen, dan jarang saling kusut. Setelah mengamati situasi pertumbuhan, Yuan Ming meletakkan penutup kaca dan turun dari sandaran kaki, yang secara otomatis kembali ke posisi semula dalam sekejap. Melihat waktu di lobi menunjukkan pukul 7.15, Yuan Ming memutuskan untuk membuat pangsit sup. Dengan begitu, ia bisa sarapan dan akan lebih praktis. Ia mengeluarkan tepung dan mulai menguleni adonan. Yuan Ming sangat terampil menerapkan pepatah latihan menjadikan sempurna. Ia merasa keterampilan menguleni adonannya telah meningkat pesat. Teknik menguleni 3 langkahnya sudah cukup mendasar. Adonan Yuan Ming kini lebih padat dan tampak lebih berkilau serta elastis. Sambil menunggu adonan berfermentasi, Yuan Ming memotong-motong isi daging dan memotong jeli kulit babi di lemari es menjadi kubus-kubus kecil. Masih ada beberapa menit tersisa. Jadi Yuan Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk melepas topengnya dan membuka pintu. Benar saja, Mu Xiaoyun sudah menunggu di sana. Apakah kamu sudah sarapan? Yuan Ming bertanya dengan wajah tegas, suasana hatinya sedang baik dan jarang. Aku memakannya. Mu Xiaoyun mengangguk senang. Bagus. Aku perlu sarapan nanti. Yuan Ming mengangguk langsung. Mu Xiaoyun awalnya tercekat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, apakah Anda selalu berbicara seperti ini?
Ada masalah apa? Tanya Yuan Ming dengan nada bingung. Mu Xiaoyun memperhatikan wajah Yuan Ming dengan saksama, yang masih serius dan tidak tersenyum, seolah-olah dia benar-benar tidak mengerti. Kata-kata bos sangat menjengkelkan. Mu Xiaoyun memikirkannya dan akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung. Oh, aku siap sarapan. Yuan Ming menjawab pertanyaan itu dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu bos. Mu Xiaoyun dengan patuh mengambil kain lap dekoratif sederhana di sampingnya dan mulai mengelap meja, kursi, dan bangku. Ini adalah permintaan gadis kecil itu sendiri. Tentu saja, Mu Xiaoyun mendengar ini dari kakaknya, Mu Jaehyun. Sebagai pelayan restoran, kita harus bersih-bersih. Itulah sebabnya gadis kecil itu meminta lap untuk membersihkan keesokan harinya. Kain lap ini adalah handuk putih yang dibeli khusus oleh Yuan Ming. Produk kelas menengah ini dijual di sebuah toko kelontong kecil seharga 10 yuan per buah. Kualitasnya biasa saja dan lebih dari cukup untuk mengelap meja. Mu Xiaoyun, yang baru saja menerimanya, langsung menggunakannya. Namun, ketika Mu Xiaoyun membasahi handuk di baskom kecil dan mulai menyeka, ia mendapati bahwa toko itu luar biasa bersih. Bahkan kolong meja pun sangat bersih. Setelah Mu Xiaoyun mengelap semua yang ada di toko, handuk putih itu tetap putih tanpa perubahan warna. Jelas ada sedikit perubahan. Handuk dengan kualitas rata-rata agak berubah bentuk. Setelah dicuci ulang, meskipun warna handuk masih seputih salju, warnanya mulai rontok. Inilah kekurangan serat katun murni. Sekarang, Mu Xiaoyun hanya mengelap lantai dengan santai saat membersihkan, dan tidak mau meneteskan air liur pada pangsit sup buatan Yuan Ming. Meski begitu, saat Yuan Ming membuka pangsit sup dan menuangkan cuka, wanginya masih terhirup ke hidung Mu Xiaoyun tanpa jejak. Gurgle meskipun Mu Xiaoyun sudah makan, perutnya tidak bisa menahan suara seperti itu. Mu Xiaoyun melihat sekeliling dengan malu-malu, tidak melihat siapapun di sana. Ia memegangi perutnya dan duduk di sudut terjauh, berpura-pura sibuk. Baru setelah Yuan Ming menghabiskan 2 pangsit sup, ia datang dan menggantikannya. Yuan Ming tidak pernah mengumumkan produk baru secara spesifik, jadi Mu Xiaoyun pun baru saja melihatnya. Namun, harganya sekali lagi menantang pandangannya. Berpegang teguh pada kebiasaannya bertanya ketika tidak mengerti sesuatu. Ia berkata, "Bos, saya mengerti semuanya. Tapi apakah rumput jiling ini benar-benar rumput?" "Ya, itu rumput." Yuan Ming mengangguk setuju. "Bos, kamu lucu sekali. Pasti sayuran liar, kan?" Mu Xiaoyun berkata bahwa dia juga tahu tentang sayuran liar. Senang mengetahuinya, Yuan Ming mengangguk. "Bos, hari ini ada pangsit sup, ya?" Tiba-tiba seorang pelanggan masuk dan bertanya. Dan waktu sarapan pun resmi dimulai. Selama 1 jam, tak seorang pun menyadari adanya penambahan hidangan baru. Pelanggan tetap pada dasarnya tidak melihat menu di dinding, dan Yuan Ming pun tak punya kebiasaan mempromosikannya. Waktu makan siang yang lebih panjang merupakan bagian yang menonjol. "Tuan Yuan, apakah ada hidangan baru hari ini?" Pria tua itu datang lebih dulu dengan langkah santai. Sudah seminggu ia tidak datang dan langsung bertanya begitu ia sampai. "Ya, di dinding." Yuan Ming mengangguk dan menunjuk ke piring-piring yang baru ditambahkan. "Oh, dilihat dari namanya, hidangan ini berasal dari selatan." Pria tua itu duduk dan melihat ke belakang dengan saksama. "Benar saja, masih ada 3 hidangan lagi di menu. Dan telur teh yang pernah saya makan juga dijual dengan harga asli." "Tuan Yuan, ternyata telur teh yang dijual seperti ini benar-benar penawaran istimewa," kata lelaki tua itu tanpa berkata-kata sambil memandangi telur teh dengan harga 1.888 yang sangat mahal. "Baiklah. Kamu sudah memakannya. Inilah nilai aslinya," kata Yuan Ming dengan rendah hati. Tentu saja, alasannya bersikap begitu rendah hati adalah karena tugas sementara yang diterimanya secara tiba-tiba. "Pak tua masih suka makanan ringan. Jadi mari kita makan seporsi jiling cao dan semangkuk nasi." Pak tua itu mungkin tahu bahwa nasi yang disediakan Yuan Ming harus dibayar. Jadi ia memesannya dengan sadar. "Maaf, kami tidak menyediakan nasi putih saat ini," kata Yuan Ming serius. "Tuan Yuan, bagaimana Anda akan makan jika Anda hanya punya sayur tapi tidak ada nasi?" Tanya lelaki tua itu menatap Yuan Ming dengan tak percaya. "Makan saja seperti ini," jawab Yuan Ming dengan tenang. "Tuan Yuan, saya selalu merasa Anda tidak tahu cara berbisnis." Pria tua itu berkata tanpa daya. Dia memang pemuda yang bertemperamen dingin, tetapi keahliannya sungguh luar biasa. Yuan Ming berkata oh tanpa berkomentar dan menunggu orang tua itu memesan lagi. "Rumput jinling, ditambah mie kuah bening." Pria tua itu langsung beralih ke mie. "Apakah rumput jinling Anda merupakan hidangan vegetarian?" Tanya lelaki tua yang khawatir itu. "Itu makanan vegetarian?" Yuan Ming mengangguk setuju. "Nanti akan ada yang datang memesan makanan, jadi ingat ini dulu." Yuan Ming memberitahu Mu Xiaoyun yang berdiri di samping. Sebenarnya masih pagi sekali saat itu. Pak tua itu tidak mau berdesakan dengan orang-orang yang bergegas bekerja di siang hari. Jadi dia datang jauh lebih awal.
Nanti akan ada yang datang memesan makanan, jadi ingat ini dulu. Yuan Ming memberitahu Mu Xiaoyun yang berdiri di samping. Jangan khawatir, bos. Ingatan saya bagus. Mu Xiaoyun tahu Yuan Ming sedang sibuk dan langsung setuju. Setelah melihat Mu Xiaoyun menatap pintu dengan sangat serius, Yuan Ming mulai menyiapkan bahan-bahan untuk rumput jinling. Dimulai dengan bahan utama, tanaman hijau zamrud yang tumbuh di air. Yuan Ming menekan tombol, melangkah ke pijakan kaki, dan maju untuk memetik rimpang segar. Satu porsi rumput jinling pada dasarnya sekitar 2,5 tael. Yuan Ming cukup mencabut sebaris rumput itu dan memegangnya dengan santai di tangannya. Bos Xiao Yuan, apakah ini Artemisia selengensis? Pria tua itu mengenalinya sekilas dan bertanya langsung. Ya. Yuan Ming mengangguk tanpa berkata apa-apa. Konon semua ini bisa dimakan, tapi hanya bagian itu yang lezat. Pria tua itu juga tahu hal ini dan pernah memakannya. Kini setelah ia menyadari bahwa rumput jinling Yuan Ming yang dimaksud, ia merasa lega. Yuan Ming sedang berkonsentrasi memetik sayuran. Penduduk Jinling memakan rumput alang-alang dengan cara memetik 8 liang dari satu pon. Hanya menyisakan ujung rumput alang-alang yang bersih, hijau, dan renyah. Yuan Ming bahkan lebih kejam lagi, hanya memetik 2,5 liang dari 2,5 pon rumput alang-alang di tangannya. Ambil hanya 1/10-nya, dan gunakan hanya 1 ons per pon. Karena sayuran ini mudah memar dan kehilangan kelembaban, sistem menyediakan bahan baku yang ditanam pada waktu yang tepat dan masih dalam air dan belum dipetik. Yuan Ming mengambil sepotong Artemisia selengensis. Warna hijaunya yang segar tampak segar dan indah. Ia dengan tegas mematahkan ujung runcingnya, segera membuang daunnya, dan meletakkannya di dalam pot keramik berlubang kecil di sampingnya. Perlahan-lahan, semakin banyak segmen hijau dengan panjang yang sama muncul di baskom keramik putih. Setelah menjepit segmen terakhir, Yuan Ming mengangkat baskom dan pergi ke dasar kolam. Artemisia selengensis yang baru dipotong begitu lunak sehingga airnya bisa menetes keluar. Yuan Ming pertama-tama mengisi baskom keramik kosong yang sedikit lebih besar dengan air, lalu meletakkan baskom keramik di tangannya ke dalamnya. Ia mengeluarkan tongkat keramik setebal jari, dengan lembut membalik ujung Artemisia selengensis di dalamnya, dan perlahan membersihkannya. Hal ini dapat menghindari cedera semaksimal mungkin. Lelaki tua itu terkejut melihat Yuan Ming memperlakukan sepanci Artemisia dengan begitu hati-hati, tetapi juga merasa itu wajar. Jika tidak, bagaimana mungkin masakan Yuan Ming bisa begitu lezat? Sekarang kita bisa melihatnya dari bahan olahannya. Semenit kemudian, Yuan Ming mengambil baskom keramik dan meletakkannya di atas piring, dan mulai menyaring kelebihan air. Setelah semuanya disiapkan, Yuan Ming mulai menyalakan api, mengganti wajan, dan mulai memasak. Keuntungan sistem ini adalah meskipun potnya baru, tampilannya akan seperti pot yang sudah dikenal, tidak ada bau besi sama sekali, dan bahannya pun sangat langka. Panaskan panci dengan api besar hingga keluar asap. Dengan suara desisan, Yuan Ming menuangkan minyak khusus untuk rumput jinling dan segera menurunkan api. Dengan cara ini, suhu minyak langsung naik, tetapi tidak sampai sayuran gosong saat dituangkan. Sizzle Yuan Ming menuangkan Artemisia dan mulai menumis. Artemisia selengensis adalah herba tahunan dengan aroma harum. Semakin lama ia tumbuh, semakin kuat aromanya. Namun, aroma Artemisia selengensis yang digunakan untuk makanan tidak boleh terlalu kuat, karena akan memengaruhi rasa segarnya. Artemisia selengensis yang dipilih oleh sistem adalah buah yang dihasilkan setelah berumur 2 tahun, yang ditanam di air dan dibiarkan tumbuh secara alami. Airnya berasal dari awan sebelum jatuh dari langit, lalu diubah menjadi air melalui katalisis ilmiah. Airnya bebas dari polusi manusia. Artemisia selengensis yang tumbuh dengan cara ini tidak berbau tanah, tidak berbau debu, dan tidak berbau hasil budidaya buatan. Yuan Ming hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk memasak sepanci kangkung, sejak dimasukkan ke dalam panci hingga disajikan di piring. Kemudian, Yuan Ming mulai memasak nasi goreng telur. Karena terbiasa dengan prosesnya dan bergerak dengan kecepatan yang lebih halus, Yuan Ming menyelesaikannya dalam 3 menit. Kangkung yang masih di atas nampan bahkan tampak seperti baru saja dikeluarkan dari panci. Ini tentu saja berkat baki yang disediakan oleh sistem. Melepas topengnya, Yuan Ming meletakkan nampan di depan lelaki tua itu dan berkata, "Ini pesanan Anda." Bos Yuan sangat cepat, kata lelaki tua itu sopan, lalu melihat ke arah rumput jinling yang dipesannya hari ini. Piring porselen bundar itu berlatar belakang putih dan bergambar ikan kecil. Mulut ikan itu terbuka lebar, seolah-olah sedang memakan ujung-ujung hijau buluh di piring. Piring ini cukup hidup dan menarik, lelaki tua itu tak dapat menahan diri untuk berkata. Apa yang terlihat selanjutnya mengejutkan lelaki tua itu. Mungkinkah hidangan ini palsu? Tanya lelaki tua itu terkejut, sambil menunjuk daun absintus hijau di piring. Aku juga merasa itu palsu. Mu Xiaoyun tak bisa menahan diri untuk setuju. Memang, benda-benda di atas piring itu tampak seperti benda palsu, dan tampak seperti batu biok palsu, ditumpuk satu di atas yang lain,
Bahkan ada manik-manik yang tampak seperti setetes air tergantung di ujung buluh yang patah. Penampakannya yang berkilau tampak seperti cahaya yang dipancarkan oleh batu giok, dan sama sekali tidak tampak seperti sebuah piring. Bos Xiao Yuan saja sudah membuat orang takut, bahkan saat dia memasak beberapa hidangan vegetarian. Pria tua itu menggelengkan kepala dan mendesah. Silakan dicoba. Yuan Ming berkata singkat dan langsung memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk mulai makan. Sepertinya ini terbuat dari batu giok. Saya, seorang lelaki tua, juga makan batu giok. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu dengan hati-hati mengambil 2 potong batu giok dan memasukkannya ke dalam mulut untuk dikunyah. Artemisia selengensis tampak hijau dan berair, seperti batu giok, tanpa bumbu apapun. Saat digigit, pertama-tama tercium aroma yang lembut, lalu rasa segar dan segar. Saat Anda mengunyahnya, Anda dapat merasakan rimpangnya digigit di mulut Anda, dan sari buah segar di dalamnya akan mengalir keluar, membuat aroma Artemisia selengensis itu sendiri semakin kuat. Lelaki tua itu bukan seorang pencinta makanan. Ia mengunyahnya 2 kali dan langsung menelannya. Kemudian, aroma Artemisia selengensis yang khas dan ringan mulai menguar dari tenggorokannya. Rasanya segar dan empuk sekali, kata lelaki tua itu sambil mulai mengambil rumput alang-alang, memasukkannya ke dalam mulut, dan mulai memakannya. Gudong Mu Xiaoyun tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya ketika melihat lelaki tua itu makan dengan begitu gembira. Pekerjaan paruh waktu di Yuan Ming memang sangat bagus, baik dari segi jam kerja maupun gaji, tetapi ada satu hal yang sangat menyiksa Anda hanya bisa melihat kelezatan makanannya, tetapi tidak bisa menikmatinya. Hal ini sungguh menyiksa bagi Mu Xiaoyun, seorang gadis dengan nafsu makan normal. Tidak ada pelanggan lain di toko yang sepi itu, dan satu-satunya suara adalah lelaki tua yang sedang mengunyah makanannya. Berapa kira-kira 2,5 tael makanan setelah digoreng? Namun, lelaki tua itu menghabiskannya dalam waktu singkat, dan nasi gorengnya masih utuh. Tuan Yuan, porsi setiap hidangan di sini terlalu kecil. Bisakah porsinya ditambah? Tanya lelaki tua itu ragu-ragu, sambil melihat piring kosong. Tidak, Yuan Ming menolak dengan tegas. Hei, piring ini lumayan bagus. Pria tua itu menggeleng kecewa, menatap piring yang sudah tak bersisa cairannya. Hei, itu tidak benar. Tuan Yuan, mengapa tidak ada sup di hidangan vegetarian Anda? Pria tua itu menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya. Semua sari Artemisia terkunci. Penjelasan Yuan Ming hanya bisa dipahami oleh orang-orang tua yang telah memakannya. Secara umum, memasak hidangan vegetarian akan selalu kehilangan kelembapannya, termasuk nutrisinya, betapapun lezat dan renyahnya hidangan tersebut. Namun, Yuan Ming telah menguasai teknik mengunci semua kelembapan Artemisia selengensis. Keterampilan yang luar biasa. Secara umum, memasak hidangan vegetarian akan selalu kehilangan kelembapannya, termasuk nutrisinya, betapapun lezat dan renyahnya hidangan tersebut. Namun, Yuan Ming telah menguasai teknik mengunci semua kelembapan Artemisia selengensis. Keahlian Tuan Xiao Yuan memang luar biasa. Pria tua itu mengangguk. Mau telur teh hari ini? Yuan Ming mengangguk menanggapi pujian itu, lalu bertanya. Tidak, aku tidak mampu membayar harga aslinya. Pria tua itu sudah melihat bahwa telur teh itu sudah berada di harga aslinya. Lebih baik mengurangi porsi makan telur-telur ini, yang membuatnya sedih setiap kali memakannya. Harga asli dapat mencerminkan status Anda. Yuan Ming menjual dengan serius. Saya hanya orang tua, status apa yang saya miliki? Orang tua itu masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Oh, silakan nikmati perlahan-lahan. Yuan Ming tidak patah semangat dengan kegagalan promosi penjualannya. Pak tua itu tiba-tiba menepuk pahanya. Saya baru saja mau pesan mie kuah bening, tapi Bapak langsung menghabiskannya dalam waktu singkat. Sambil berkata demikian, dia menatap piring kosong di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bos, apakah kamu sendiri yang menanam bibit di sana? Mu Xiaoyun bertanya dengan suara rendah setelah melihat Yuan Ming menyelesaikan pekerjaannya. Tidak, barang yang datang langsung diantar seperti ini, kata Yuan Ming tegas. Oh, jadi begitu. Pantas saja aku tidak melihatnya kemarin, gumam Mu Xiaoyun dalam hati. Fokuslah menyambut tamu, Yuan Ming mengingatkan dari samping. Baik, bos. Mu Xiaoyun menjawab dengan senyum manis. Yuan Ming juga sedang melihat ke arah pintu, menunggu pelanggan baru datang, yang paling penting adalah si kaya Ling Hong. Tahukah Anda, telur teh sekarang dijual dengan harga asli? Alasan mengapa Yuan Ming begitu bersemangat menjual telur teh dan bahkan mulai mempromosikannya sendiri sederhana saja. Masakan yang diunggulkan adalah masakan Jinling, yang termasuk dalam golongan kecil masakan Su di antara 8 masakan utama. Ada satu hal yang sangat penting tentang masakan Su, yaitu perhatiannya yang besar pada ukiran dan pencocokan, yang kebetulan merupakan hal yang tidak dikuasai Yuan Ming. Ekor udang perlu dibentuk seperti ekor burung phoenix. Waktu memasaknya pas, tapi yang terpenting, lapisan di tengahnya perlu diiris agar serasi. Bagi Yuan Ming, memotong daging menjadi potongan-potongan bukanlah masalah,
tetapi mengukirnya sulit karena ia belum mendapat pelatihan profesional. Yuan Ming tidak memperhatikan ini pada awalnya. Sampai orang tua itu memesan hidangan baru rumput Jinling, dan tugas sementara tiba-tiba muncul dalam sistem. Sistem menampilkan pesan karena kemampuan mengukir tuan rumah belum memenuhi persyaratan untuk membuat udang, hidangan ini untuk sementara tidak tersedia. Tugas sementara diberikan. Tugas sementara jual 10 butir telur teh dengan harga asli dalam waktu 2 hari. Hadiah sebuah novel tentang ukiran. Apa arti bagian tengah sistem ini? Apakah ada bagian atas dan bagian bawah? Tanya Yuan Ming dengan linglung sambil memperhatikan urusan di luar pintu. Sistem menampilkan kata-kata karya seni ukir dibagi menjadi bagian atas, tengah, dan bawah. Setelah menyelesaikan tugas, tuan rumah akan diberi hadiah bagian tengah. Apa saja bagian atas, tengah, dan bawah? Tanya Yuan Ming langsung. Sistem menampilkan teks berikut bagian pertama tentang ukiran bahan yang tidak dapat dimakan, bagian tengah tentang ukiran sayuran, dan bagian terakhir tentang ukiran daging. Saya mengerti. Yuan Ming berpikir bahwa hidangan vegetarian termasuk dalam kategori yang luas, sehingga banyak hidangan yang bisa dibuat. Bos, ini paket nasi goreng. Yuan Ming yang sedang melamun, tersadar kembali oleh suara loli kecil Mu Xiaoyun. Ya. Yuan Ming berbalik dengan tenang dan kembali bersiap, seolah-olah dia bukan orang yang sedang linglung dan dipanggil 2 kali. Ada apa dengan Bos Yuan? Tanya Wu You dengan tatapan bingung. Entahlah. Bos mungkin sedang memikirkan hidangannya. Sekarang dia sudah merilis hidangan baru. Mu Xiaoyun masih sangat teliti. Bukankah sekarang sedang dipromosikan? Hidangan baru? Coba saya lihat. Wu You langsung tertarik dengan hidangan baru itu dan menoleh untuk melihat daftar harganya. Cih, ternyata telur teh benar-benar sedang diskon. Wu You pertama kali melihat telur teh seharga 1.888 di atas dan mendesah. Apa-apaan hidangan baru ini? Rumput Jinling? Apa itu rumput? Lalu Wu You melihat nama hidangan lain yang membingungkan namun mengesankan. Jika di toko lain, Wu You tidak akan pernah menduga bahwa rumput Jinling adalah rumput. Biasanya itu hanyalah sayuran liar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tentu saja, berbeda di toko Yuan Ming. Mungkin itu benar-benar rumput. Itu bukan rumput, itu sayuran liar. Seorang pria tua baru saja memesannya. Kamu mau? Mu Xiaoyun menjelaskan dengan hati-hati. Tidak, aku akan mengajak pacarku makan malam akhir pekan ini. Wu You tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa sadar menunjukkan rasa cintanya padanya. Makanan siap saji Anda. Yuan Ming menyajikan makanannya. Terima kasih. Masakan baru Bos Yuan yang mana yang paling enak? Tanya Wu You penasaran. Telur teh? Yuan Ming, yang pikirannya penuh dengan tugas, bergumam tanpa sadar. Wu You kehilangan kata-kata. Ya, itu telur teh. Yuan Ming mengangguk setuju. Lupakan telur tehnya. Maksudku, mana dari ketiga hidangan baru ini yang terbaik? Wu You menekankan kata baru lagi. Hidangan vegetariannya adalah rumput Jinling, dan hidangan dagingnya adalah udang sungai segar yang lumar di mulut, ujar Yuan Ming perlahan. Bos Yuan, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Wu You terdiam. Apa bedanya mengatakannya dan tidak mengatakannya? Intinya, Yuan Ming tidak bisa dikatakan salah. Wu Zhou berpikir dia harus makan dulu agar tidak tersedak sampai mati. Orang yang paling tertekan adalah Yuan Ming. Penjualannya kembali gagal. Tentu saja, bahkan Zhou Girard, pria yang dikenal sebagai raja penjualan, tidak dapat menjual produknya dengan metode penjualan ini. 2 jam menjelang sore, ketika waktu tersisa hanya 40 menit, Ling Hong yang kaya raya akhirnya memimpin sekelompok orang untuk mengantre masuk ke dalam toko. Halo, apa yang ingin kamu makan hari ini? Sapa Mu Xiaoyun dengan senyum manis. Loli kecil juga berperilaku sangat baik hari ini. Ling Hong duduk dan memuji Mu Xiaoyun sebelum bertanya, apakah ada hidangan baru? Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.